Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, pada saat itu, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Silver stars are gleaming, all alone I'm scheming to get you out here, my dear. Tiptoe to the window, by the window, that is where I'll become. Tiptoe through the tulips with me. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir langsung bergegas untuk mengabarkan dan mengadakan rapat dengan para golongan pemuda di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, saya mempunyai kabar baik untuk negara Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar bahagia bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Maksudnya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan pada saat ini? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, saudaraku? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai tawaran hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan yang lain akan memberitahu golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada. Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kita bicarakan dengannya. Oh begitu. Silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda, mereka mencarimu karena ingin berbicara penting katanya. Silakan duduk. Silakan duduk, Bu. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan dengan begitu saja.
kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa rapat dengan PPKI karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus berdiri dengan dirinya sendiri, bukan pemberian orang lain. Bukan itu. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita tegak dengan di atas kaki kita sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri. Bagaimana ini para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita jangan gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkannya ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah melawan bangsa sekutu yang ingin menguasai bangsa ini. Selain itu, soal kemerdekaan yang akan dilaksanakan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, itu benar. Para pemuda cara berpikirnya masih pendek. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak berantakan. Baiklah, Bu. Jadi, kita semua sepakat? Baiklah, kita sepakat. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita telah ketahui, Bung Karno telah menolak proklamasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita culik atau asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik. Lalu bagaimana kita menghasilkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Subeno Sudarso. Dan tepatnya di kediaman Chiao Kiesho. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oleh karena itu, malam ini kita mempersiapkannya. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Itu sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah. Apakah boleh saya mengajak istri dan anak saya? Silahkan. Bu? Bu? Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa kemari? Kita ingin Anda dan Bung Karno segera mempersiapkan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, kamu dari sini? ya mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar. Sukarni, sebenarnya ada apa? Begini, kami ingin kalian berdua untuk segera mempersiapkan proklamasi. Karena Jepang telah menyerah dan ini adalah saat yang tepat. Kamu tidak usah begitu percaya dengan kabar tersebut. Karena Jepang akan memerdekakan Indonesia, tapi tidak sekarang.
Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas diri supaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Ya benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita bisa dijajah lagi. Permisi, Maaf, ada apa? kami ingin bertemu dengan Mustama Namaya. Sebentar saya panggil Bapak. Selamat sore. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda sore-sore begini. Kami butuh tempat untuk pernikahan kemerdekaan yang akan datang esok hari. Kalau begitu, silakan. Silakan, Bu. Sebenarnya saya turut gembira mendengarkan pendapat. Baiklah, silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih Alsamina. Apakah ada kertas dengan pena atau mana? Silakan pena. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah teks proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah, saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 1945. Ya, begitu. Sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan, karena itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta lah yang mendatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Baiklah. Tunggu. Sayutik, tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Siap, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada ikut saya. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Karena tanggal 17 di mana tepat diturunkannya Al-Quran. Lalu umat Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini
Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Tepat lagi baik. Berapa kita akan melaksanakannya? Betul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan yang bertahan. Baik-baik. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Setelah pulang dari kediaman Laksamana Maeda, Soekarno langsung disambut kepulangannya oleh istri tercinta. Iya. Bagaimana? Alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, karena Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit. Ya, Mas, sama-sama. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah karena sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Oh ya, apakah kalian besok sudah memiliki rencana bagaimana proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan? Sudah, semuanya sudah direncanakan. Besok kita akan mengadakan upacara bendera, lalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bu Supratman. Ya, tapi bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, kamu sampai lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkannya? Baik, Pak. Gue akan menjadikannya sekarang. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawarahan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Agung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera itu. Baiklah, jangan. Bendera siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah